Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah kiat sukses membantu belajar anak saat di rumah saja. Saya ulangi, topik kita kali ini adalah kiat sukses membantu anak belajar saat di rumah aja. Jadi saya ingin membantu teman-teman yang ingin meneliti tentang perubahan perilaku ibu-ibu di dalam mengasuh atau membimbing anak di dalam belajar. Ini juga bisa dijadikan ide ataupun topik dalam penelitian. Nanti judulnya tinggal pilih, atau juga bisa melihat perubahan-perubahan proses komunikasi antara orang tua dan anak di dalam proses belajar selama di rumah aja. Baik teman-teman sekalian, apa saja kiatnya? Yang pertama adalah selalu memberi semangat. Nah, yang saya tuju ini adalah tentu saja ibu rumah tangga ya, ibu-ibu, karena biasanya anak-anak itu kalau belajar kadang dibantu oleh ayahnya, kadang oleh ibunya, tetapi yang menjadi fasilitator utama biasanya yang bertanggung jawab adalah ibu-ibu atau mamahnya ya. Jadi siapapun yang mendampinginya itu nomor satu kiatnya harus selalu mempunyai semangat ya, semangat untuk selalu menjadi motivator. Bagaimana caranya? Emosinya harus stabil dan harus selalu gembira. Nah, kalau emosinya stabil dan kita selalu gembira, itu pasti energinya positif pada anak-anak. Jangan sampai dipengaruhi oleh perasaan-perasaan negatif dari misalnya ibunya ya, dari ibunya atau pikiran-pikiran yang negatif mempengaruhi emosinya, lalu sedang tidak stabil, ibu membimbing anaknya dalam belajar. Wah, ini gawat, nanti anak selalu kena marah. Nah, ini harus dihindari. Jadi sekali lagi, kiat yang pertama selalu memberi semangat. Kitanya itu seger, emosi stabil dan penuh semangat. Kemudian bagaimana caranya supaya kita selalu semangat itu, dan apa gunanya selalu bersemangat? Agar anak-anak terhindar dari rasa takut. Di dalam proses belajar, yang paling efektif adalah anak harus gembira di dalam belajarnya, harus senang melakukan proses belajar. Kalau senang, gembira, maka potensinya akan melejit ya. Jangan ada rasa takut, cemas ya, itu harus dihindari. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan oleh orang tua adalah di dalam proses menyemangati itu adalah tidak boleh memaksakan kehendak. Ya, jadi anak-anak itu ada dua tipe. Ada anak yang kalau melakukan pekerjaan ataupun proses belajar tipe prosedural. Ada yang kedua non prosedural. Nah, yang prosedural itu begini. Misalnya ada langkah A, B, C, D. Ya, berarti dia senangnya berurutan A, B, C, D. Tapi ada anak yang bisa juga melakukan A, D, B, C misalnya. Ada anak yang lain melakukan B, C, A, D misalnya. Kan sama. Akhirnya adalah A, B, C, D. Tetapi anak yang kelompok pertama yang prosedural itu senangnya A, B, C, D. Tapi yang kelompok kedua dia non prosedural, dia melakukan A, B, C, D itu menjadi B, C, A, D atau A, B, D, C atau C, D, A, B. Ya terserah. Akhirnya juga sama A, B, C, D juga. Nah, bagi ibunya yang tipenya non prosedural ketemu anak yang tipenya prosedural, ini akan terjadi bentrokan bentrokan emosi. Jadi ibu harus menyesuaikan diri dengan tipe anaknya, tipe yang seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sediakan fasilitas belajar yang dibutuhkan anak. Saya garis bawahi ya, yang dibutuhkan anak. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tua memberikan fasilitas belajar yang rapi, misalnya meja belajar yang bagus, yang rapi di dalam ruang belajar, teratur, tetapi ternyata anak pada saat itu tidak ingin belajar di situ, ingin belajar di tempat lain yang lebih rileks. Nah, kalau itu terjadi, ibu ikutin aja kemauannya dia.
Yang penting bisa belajar dengan nyaman. Nah, berarti hari itu berubah. Tetap sediakan fasilitas ketika dia ingin belajar di tempat lain, misalnya dengan fasilitas yang berbeda dengan yang ibu sediakan. Itu yang saya maksud adalah sediakan fasilitas belajar yang dibutuhkan oleh anak. Misalnya contoh, anak-anak yang di PAUD atau di SD yang akan mewarnai, mamanya udah menyediakan fasilitas belajar dengan kursi yang bagus, meja belajar yang bagus, rapi, cat warnanya udah disiapkan semua, alat gambar siap. Belajarlah kamu di sini misalnya. Ternyata anak nggak mau belajar di situ, tapi ingin di ruangan yang lain dengan meja belajar yang lebih rendah misalnya, supaya lebih rileks. Nah, kalau itu yang dibutuhkan, ya ikutin aja gitu, supaya tadi potensinya bisa melejit dan kreativitas bisa berkembang, tidak terasa dipaksakan ya. Kemudian yang ketiga, bantulah anak saat dia mengalami kesulitan belajar. Bagaimana cara membantunya? Ini pun ada dua cara. Cara yang direktif dan non-direktif. Direktif itu adalah secara langsung. Kita memberikan bantuan langsung apa yang dia butuhkan. Misalnya kalau bikin PR, misalnya ada tugas-tugas dari gurunya di sekolah, kemudian apa kesulitannya? Lalu apa, misalnya ada pertanyaan, langsung mamanya memberikan jawaban gitu ya, langsung dibantu. Kalau matematika misalnya rumusnya langsung diberikan, lalu dituntun untuk menyelesaikan perhitungannya, operasi hitungnya. Itu contoh yang direktif. Ya, yang non direktif misalnya kalau anak itu misalnya anak SD misalnya ya, kemudian mamanya lihat apa pertanyaan yang harus dia jawab. Lalu buka-buka buku mamanya, lihat. Oh, ada ternyata jawabannya di halaman 10. Maka tunjukkan ya, coba kamu baca halaman 10 ini. Mungkin ada jawabannya di situ. Kita masih pakai kata mungkin, biar dia mencari sendiri di mana jawabannya. Apakah di paragraf 1, paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi ada di bab 10. Jadi, di halaman 10. Jadi ibu memfasilitasi membaca, ternyata udah ketemu jawabannya ada di halaman 10. Tapi jangan memberikan ini loh jawabannya nih, kalimat ini. Tapi hanya memberikan petunjuk isinya ada di halaman 10. Cukup sampai di situ, lalu nanti dia akan membaca dari atas sampai dia ketemu jawabannya. Itu namanya non-direktif. Kalau matematika tadi misalnya, kalau yang non-direktif, kasih aja rumusnya, misalnya ini loh pakai rumus ini, biar dia membuat operasi hitungnya sendiri, menyelesaikan dengan menggunakan rumus yang tadi dikasih oleh mamahnya misalnya. Itu contoh yang non-direktif. Kapan menggunakan yang direktif dan non-direktif, itu ada situasinya. Tidak bisa kita memilih satu terus-menerus, atau direktif terus, atau non-direktif terus, tidak. Jadi lihat karakteristik anaknya, lihat situasinya, apakah dia sedang keadaan sedang tidak sehat atau sedang tidak mood, tapi tugas harus diselesaikan segera, waktunya udah mepet, ibu mau pakai non-direktif yang nggak bisa, harus pakai yang direktif ya. Tapi kalau dia lagi rileks, gembira, santai, dan kemudian tugas itu masih lama waktunya untuk dikumpulkan, ya gunakanlah yang non-direktif supaya dia bisa lebih mandiri. Jadi sekali lagi, pemilihan mana bantuan yang langsung dan tidak langsung harus disesuaikan dengan satu, karakteristik anaknya, kedua, kapan waktunya, kapan itu tugas akan disampaikan, diselesaikan, lalu kondisi fisik dan psikis si anak itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian yang keempat adalah jangan lupa memberi reward, penghargaan atas pencapaian si anak. Nah, di dalam pemberian reward ini bisa pujian ya. Wah, pinter misalnya. Nah, bagaimana memberikan pujian itu juga sesuaikan dengan umurnya. Semua umur memerlukan pujian ketika dia melakukan satu pencapaian tertentu. Tinggal modelnya aja seperti apa. Untuk anak PAUD, SD, SMP, SMA, atau mahasiswa, anak ibu itu mahasiswa, ketika melakukan sesuatu yang baik ya dipuji juga. Tapi mungkin caranya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan umurnya. Kemudian
pemberian pujian itu harus segera ketika ibu atau orang tua melihat satu perubahan yang bagus, sesuatu prestasi yang bagus. Jangan ditunda, misalnya melakukan sesuatu yang bagus, yang berprestasi, pencapaian yang bagus di pagi hari, baru ingatnya sore hari. Kamu tadi pagi melakukan ini hebat, lupa anaknya yang mana ya mah misalnya. Kenapa emang gitu? Jadi nggak ini apa namanya, mungkin masih ada gunanya tapi kurang efektif ya. Yang bagus itu segera gitu. Begitu ibu lihat ada sesuatu yang perubahan yang dari yang kurang baik menjadi baik, kemudian pencapaian misalnya tadinya kurang tertib jadi tertib, atau apa aja lah yang dicapai oleh anak sekecil apapun, diberi pujian, pintar misalnya. Dan ketika memberikan pujian itu harus ikhlas wajahnya, jangan terasa dipaksa. Atau juga bisa memberikan angka. Kalau anaknya misalnya, yuk kita masak, bikin ceplok telur misalnya. Ketika ceplok telurnya bagus, wah hebat 100 gitu. Tapi ketika ceploknya telurnya agak gosong, wah ini mama kasih nilai 70 misalnya. Nanti anaknya akan tanya, kenapa mah 70? Kan ini gosong. Nah gitu. Jadi kalau misalnya nggak gosong, 100 gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah bisa juga ketika anak sudah menyelesaikan proses belajar dengan baik, lancar, mandiri, tadi tidak perlu bantuan banyak dari mamanya. Kemudian mamanya kasih, mama hari ini mau bikinin kue yang enak buat kamu. Pokoknya ini hadiah atas kamu tadi belajar sudah tertib, bagus, lebih baik dari kemarin misalnya. Apalah gitu ya pujiannya. Nah, jadi sebetulnya sih mamanya tetap hari itu sudah ada rencana mau bikin kue. Tapi ketika hari itu dihubungkan dengan perilaku yang positif yang diekspresikan oleh si anak sebagai hadiah misalnya. Banyaklah cara yang bisa dipilih oleh orang tua, ayah, ibu, dan sebagainya, guru misalnya, untuk memberikan reward kepada siswanya, kepada anaknya. Tapi dalam hal ini, konten ini saya tujukan adalah kepada orang tua yang menjadi guru, menjadi pendamping anak belajar di rumah selama dalam masa pandemi COVID-19. Jadi selama di rumah aja. Baik teman-teman sekalian, para ibu dan para orang tua pada umumnya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa share ke teman-teman lain yang membutuhkan. Buat teman-teman mahasiswa yang ingin mengambil ini sebagai inspirasi untuk menulis judul skripsi, silahkan nanti ambil variabelnya apa dan di mana kamu akan meneliti. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman yang masih belum dapat judul penelitian, terutama yang dari kelompok pendidikan dan psikologi juga komunikasi. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.